Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 26 Mei pukul 17 lewat 23 menit. Gue mau bahas harum energi. Sebelum gue membahas lebih jauh, gue mau mencoba mengajak lu melihat harga batu bara dan harga nikel, di mana kedua komoditas ini harganya masih di situ-situ aja. Bahkan kalau kita lihat dari berita, ya ada beberapa berita yang ya buat industri batu bara nggak terlalu mengasihkan gitu ya, kayak harga batu bara lesu, Sri Mulyani khawatir nasib penerima negara karena memang akan berimbas untuk penerima negara mulai dari pajak kemudian royaltinya juga. Nah, kenapa gue mengajak lu untuk melihat kedua komoditas ini? Karena pada dasarnya harum energi itu jualan batu bara. Dia mengoperasikan beberapa tambang yang mana tambang-tambangnya itu memiliki cadangan yang sudah semakin tipis. Kayak kelihatan di sini ya. Kayak MSJ, kemudian SBB, KUP. KUP ini bahkan sudah tidak menghasilkan, tidak memproduksi waktu tahun 2024. Cadangannya hanya di angka 3 juta ton. Paling besar ya MSJ ini di angka 36 juta ton. Kalau sumber daya memang masih gede, tapi untuk kepentingan perdagangan, profitabilitas perusahaan, biasanya yang dilihat adalah cadangannya. Nah, cadangannya itu kecil, sudah semakin kecil. Makanya saat ini, bukan saat ini ya, dalam beberapa tahun belakangan, Harum itu bertransformasi menjadi perusahaan nikel. Saat ini pendapatannya sudah lebih besar yang nikelnya daripada batu baranya. Jadi batu baranya kalau ada pendapatan di angka 298 juta US dollar di tahun 2025 kuartal 1, itu dari pemurnian nikelnya. Pemurnian nikelnya itu jadi Harum itu punya anak perusahaan Harum Nikel Persada. Dia menjadi induk dari industri nikelnya, kemudian nanti punya tuh Westron Metal Industry, Inve Metal Industry yang bergerak di pemurnian dan sebagainya. Jadi segmen nikelnya Harum itu sudah lebih besar daripada segmen batu baranya si Harum Energi. Kemudian ya, belanja modal di tahun 2025 itu 90% dialokasikan untuk pemurnian nikel atau di segmen nikel. Maka makin meyakinkanlah si Harum ini ya memang serius di industri nikel. Kalau gua nggak salah, ada beberapa waktu lalu berita bahwa Harum akan menjual HNP. Nah ini Harum Nikel Perkasa ya. Tapi kayaknya nggak kejadian itu waktu tahun 2024. Yang jelas saat ini memang melihat dari dan kalau dilihat dari kondisi ini ya tidak mengherankan si Harum ini dia ekspansi atau bertransformasi menjadi perusahaan nikel. Karena memang dalam beberapa tahun ke depan industri batubaranya sudah tidak menarik. Mungkin si manajemen Harumnya memikirkan hal tersebut dan memang sudah berhasil. Saat ini sudah berhasil. Cuman pada prakteknya Harum ini karena proses transformasinya yang nggak butuh waktu panjang. Biasanya kalau proses transformasi seperti ini guys, itu butuh waktu bisa 5 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Ingat ya UNTR, untuk meningkatkan industri non batubaranya aja, pendapatan segmen non batubara itu butuh waktu berapa tahun itu? Lebih dari 5 tahun. Sampai sekarang masih jomplang, masih banyakkan segmen batubaranya. Nah, cuman si Harum ini, dia langsung pendapatan nikelnya, penghasilan nikelnya itu udah gede. Udah mengalahkan batubara. Cuman, tadi gue bilang, memang salah satu hal yang dilakukan Harum ini adalah dengan berhutang. Nah, karena berhutang, memang si perusahaan memiliki beban yang cukup besar akhirnya. Jadi pendapatannya berapa gitu ya, kemudian ada laba brutonya di angka 59 juta US dollar, belum karena harga komoditasnya, kedua komoditasnya sedang turun, meskipun tetap profit, belum ketika ada beban bunga, salah satunya yang cukup besar. Itu yang saat ini dirasakan Harum.
Nah, jadi meskipun di kuartal 1 tahun 2025, ingat nggak ada NICL, kemudian DKFT, kemudian NCKL, tahu ya? Itu perusahaan-perusahaan nikel kayak Inco juga termasuk EPS-nya, kinerjanya itu agak membaik dibandingkan beberapa kuartal sebelumnya. Hasilnya, sahamnya naik tinggi. Bahkan yang market cap-nya kecil, kayak DKFT, kayak NICL itu naik tinggi. Jangan dibandingkan sama kayak NCKL. NCKL valuasinya udah 50 triliun, nilai perusahaannya 50 triliunan, 40 triliunan. Beda dengan perusahaan yang masih kecil, gampang naiknya. Jangan dibandingkan. Tapi itu tidak terjadi di Harum. Jadi Harum ini naik karena ya setelah libur lebaran longsor aja. Tapi sahamnya belum naik. Karena kenapa? Ya karena kondisinya tadi itu. Meskipun kelihatan oke bisnis nikelnya, cuman karena ada beban yang cukup besar sehingga menggerus laba bersihnya. Karena menggerus laba bersihnya, EPS-nya menjadi kecil. Nah sekarang PBV dia di angka 0,76. Menarik atau enggak? Kalau dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan nikel gitu ya, Harum termasuk murah kalau dari sisi PBV. Tapi ingat, karena dia melakukan transformasi dari batu bara ke nikel itu, ada beberapa periode dia membagikan dividennya kecil, bahkan tidak membagikan dividen. Karena ya itu ada kepentingan bahwa dia punya liabilitas yang cukup gede, punya kewajiban yang cukup besar, dan itu harus diselesaikan oleh Harum. Maka besok kan RUPS nih Harum. Kita nggak tahu apakah dia akan bagi dividen atau tidak. Tapi yang jelas dengan kondisi seperti ini, apakah lu mau masuk ke nikel Harum dalam hal ini ya, lu mau masuk ke Harum atau tidak? Ya kembali kepada lu sendiri. Kalau gua pribadi, kenapa gue tadi bilang kembali kepada lu sendiri? Lu sudah mengukur tidak dengan kondisi Harum saat ini valuasinya ada di angka PBV 0,76, kondisinya dia punya hutang yang cukup besar, kemudian dia belum tentu akan membagikan dividen, ataupun kalau membagikan dividennya juga tidak besar, ya. Kemudian dia hutangnya juga cukup besar. Kalau dibandingkan, kalau DER-nya memang kalau lu lihat, mungkin lu lihat di sekuritas, DER-nya kecil karena dia punya ini guys, dia ini ada ekuitas yang ada yang kepentingan non pengendalinya cukup besar, ada yang ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas itu setengahnya. Tapi kalau kita bandingkan DER-nya yang sebesar ini nih, sebesar 1,1 miliar ya, 1 miliar US dollar, ya kan? 1 miliar US dollar dibanding dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk memang cukup besar. Tapi kalau dibandingkan dengan total ekuitasnya masih 1,7 miliar. Artinya, kalau lu mau masuk ke Harum, lu bisa tuh mengukur, menarik nggak dengan kompensasi PBV 0,76 ini, tapi dia dividennya kecil, kemudian saat ini PER-nya ada di angka 30, kemudian hutangnya juga cukup besar. Hutang yang cukup besar itu biasanya akan menggerus EPS-nya. Kalau gue pribadi, ya selama ada pilihan lain di luar Harum ini, gue akan memilih yang lain. Kayak begitu guys. Jadi untuk saat ini Harum belum menjadi prioritas untuk sektor batu bara dan untuk sektor nikel. Karena ini nanggung kondisinya. Dia masih ada pendapatan dari batu bara, ada juga masih pendapatan nikel. Sedangkan kalau kita lihat segmen batubara, oh ada kok perusahaan lain yang lebih menarik, yang lebih sehat keuangannya, yang nggak punya utang dan dia bisa bagi dividen besar. Sedangkan kalau kita lihat perusahaan nikel, oh ada di luar Harum yang lebih menarik, secara keuangan sehat, nggak punya utang besar, dia juga ekspansi, dan harga jual nikelnya dari produk turunannya itu juga besar. Jadi untuk saat ini Harum belum menjadi prioritas kalau buat gue pribadi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.